Setelah kita mengikuti episode pertama bersama Angku Datuk Basrizal Penghulu Basah yang telah mengupas bahwa kekhawatiran terhadap kaum di nagari ataupun kerapatan adat di nagari tentang tanah hulayat, maka episode berikutnya kita akan melihat dan mendengarkan dan mengikuti tentang kupasan bahwa Angku Datuk Basrizal Penghulu Basah dia berada bersama penghulu dan pemangku adat di dalam sebuah lembaga Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat. Tentu kita ingin melihat kondisi hari ini bahwa kemajuan teknologi, apalagi teknologi informasi, masyarakat Minang tentu akan mengikuti secara baik, apalagi anak-anak muda, tentu dia akan hidup di dunia itu dari mulai bangun tidur sampai akan tidur kembali, dia akan mengikuti kemajuan-kemajuan teknologi itu. Tentu kita akan dapatkan dari Angku Datuk Basrizal Penghulu Basah kebijakan atau masyarakat tentu harus bijak. Bagaimana pendapat Angku Datuk Basrizal Penghulu Basah? Mari kita ikuti pada episode kedua ini. Dan setelah episode kedua akan ada episode 3, 4, dan 5 yang akan mengupas fungsi dan eksistensi adat Minangkabau yang berkembang hari ini. Nah, kita tahu bahwa hari ini kita dihadapkan dengan berbagai serbuan informasi, ya, terutama dengan kemajuan alat komunikasi, ya. Kita diserbu oleh berbagai informasi yang belum tentu informasi itu kita butuhkan. Tapi ada informasi-informasi yang sebetulnya itu kebutuhan kita, tapi tidak kita dapatkan. Dan kita juga tidak mencari. Nah, apa itu informasi? Ya, tentang apa? Tentang adat. Tentang seluk-beluk kaum. Tentang seluk-beluk ulayat. Maka tugas Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat ini yang didirikan berdasarkan amanat dari Rapat Koordinasi Ketua-Ketua KAN Sumatera Barat pada tahun 2017 mengamanatkan agar institusi kerapatan adat diberdayakan. Karena di kerapatan adat ini berhimpun pemilik adat yang namanya limbago adat itu. Maka berdirilah Badan Koordinasi KAN Sumatera Barat dengan 4 fungsi. Pertama, fungsi koordinasi. Yang kedua itu fungsi komunikasi. Yang ketiga itu fungsi advokasi. Yang keempat itu fungsi edukasi. Nah, ini yang sedang kita coba jalankan. Fungsi edukasi memberikan pencerahan kepada masyarakat adat, pemangku adat, pada nenek mama. Memberikan mereka, ya, pengetahuan adat yang memadai, baik itu dalam konteks adat sebatang panjang maupun adat selingkah nagari. Nah, bagaimana mereka mengingat kembali, ya, apa-apa yang menjadi ketentuan-ketentuan selingkah nagari, terutama ya bagi yang berada di luar nagari. Dia mengurus pusako, dia harus tahu pusakonya di mana. Tidak boleh hanya itu sekedar menjadi pengetahuan datuk-datuk, tapi datuk-datuk ini kita beritahu, dia memberitahu juga kepada anggota kaumnya. Jangan ada sembunyikan informasi. Ya. Kalau disembunyikan, ada kemungkinan pada waktunya hilang. Ya. Bisa beralih ke pemilikan. Ini kita lihat, ya. Kalau generasi Minangkabau yang lahir dan besar di perantauan, ditanya sukunya pun banyak yang tidak tahu. Ditanya bakunya juga dia nggak tahu. Ada yang ditanya, ada misalnya sukunya apa? Sukunya Padang. Ya. Nah, di sini
Bakorkan berperan untuk itu, memberikan ya pemahaman-pemahaman ya kepada pemangku adat supaya pemangku adat juga menunaikan tanggung jawabnya memberitahu kepada kaum-kaumnya bahwa sebagai Minangkabau dia harus tahu sosok jeraminya, pandang pekuburannya. Dia harus tahu kalau ditanya ya apa suku dia bisa jawab, siapa datuknya dia bisa jawab. Ya, di mana negari dia bisa jawab. Kalau dia tidak bisa menyebutkan nagarinya, sukunya, datuknya, ya, ya dia boleh katakan dia tidak orang Minang. Ya. Jadi kalau dia ngaku orang Minang, setidak-tidaknya terjawab dia yang tiga itu. Datuknya siapa? Sukunya apa? Nagarinya di mana? Ini tugas yang diemban juga oleh Bakorkan. Tentu juga ada ormas-ormas ya adat yang lain di Sumatera Barat yang juga melakukan hal yang sama. Tetapi di sini kita membangun sinergisitas kita ya bahwa ini ada PR besar yang sedang kita kerjakan dan kita tahu Iko Baban Barat Senggulang Batu. Ya, Baban Barat Senggulang Batu. Kalaulah bukan karena kesadaran dan tanggung jawab, kita nggak mungkin menggerakkan ini. Ya, karena ini juga membutuhkan pembiayaan cukup besar. Nah, tapi Bakorkan alhamdulillah ya diurus oleh orang-orang yang memang sudah mewakafkan dirinya untuk memastikan pelestarian dan keberlanjutan Minangkabau ini di dalam era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apalagi saya katakan bahwa kita semakin materialistis ya. Nah, segala sesuatu diukur dari materi. Terjadi pergeseran dari semangat kolektif, kolegial, semangat-semangat kelompok bergeser menjadi kepada semangat yang lebih bersifat individualis. Ya, komunalisme bergerak menjadi individualisme. Ini saya kira yang juga menjadi tantangan kita. Ya, memastikan bahwa ya kelompok kaum, kelompok suku, kelompok negari itu kembali bisa terkonsolidasi dengan adatnya. Ini tugas dari Bakorkan tentu bersama-sama dengan Kerapatan Adat Nagari yang lain. Bagaimana kita nan hilang kita cari nan taserak kita kumpulan ya nan apa namanya nan di tangan yang di lapehan. Ya, ini komitmen kita. Saya kira itu.